Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih dan witir yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-12 Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, malam hari ini kami ditugaskan oleh MDI Kecamatan Bangun Purba untuk mengisi tausiah di masjid kita ini. Maka kepada anak-anak yang mempunyai tugas mencatat dan mengisi amaliyah Ramadan, judul ceramah santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini adalah 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Sekali lagi, 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin kita bayangkan saat ini ada anak kita yang sedang berada jauh di rantau orang, lalu seketika anak kita itu menelpon, menghubungi kita. Ya, mak, malumun wala di oma, malumun wala di ayah. Aku sangat rindu pada ayah, aku sangat rindu pada oma. Kira-kira mendengarkan ucapan seperti itu dari orang yang kita sayang, bagaimana perasaan kita? Perasaan kita tentu bahagia, anakku merindukan. Perasaan kita merasa senang karena anakku merindukan. Tapi ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merindukan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita termasuk kepada golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Siapa mereka yang dirindukan oleh surga? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan manusia. Siapa yang 4 golongan manusia itu? Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang selalu membaca dan membaca Al-Quran. Maka beruntung kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai malam hari ini Allah masih berikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu rutin membaca Al-Quran, baik itu di siang hari Ramadan ataupun di malam hari Ramadan. Al-Quran merupakan kitab pedoman hidup bagi kita selaku umat manusia. Jangankan membaca Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran pun sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu kebaikan. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu pahala. Baru kita memegang menjaga Al-Quran. Lalu bagaimana andaikan kita membaca Al-Quran
Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf saja dari Al-Quran, falahu biha hasanatun, maka ia akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfan, kata beliau, aku tak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfan, lam harfan, wa mim harfan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka inilah salah satu kemuliaan daripada Al-Quran. Ketika kita baru membaca alif lam mim saja, hanya 3 huruf, telah Allah berikan 30 keberkahan untuk hidup kita. Maka mari kita isi waktu kita dengan senantiasa membaca Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan. Ramadan disebut bulan mulia. Salah satu penyebabnya adalah karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Andaikan mungkin Al-Quran tak diturunkan pada bulan Ramadan, andaikan mungkin Al-Quran diturunkan pada bulan Syawal, atau pada bulan Zulqaidah, atau bulan Zulhijjah, mungkin bulan itu yang akan menjadi bulan mulia. Tapi ternyata Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan mulia dengan sebab adanya Al-Quran di situ. Maka ini yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu membaca Al-Quran, tergolong kepada salah satu golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga Allah adalah wahafizil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisan. Menjaga lisan. Oleh karena itu, ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu akan mulia ketika dia mampu menjaga lisannya. Suatu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh majikannya. Majikannya yang memiliki beberapa hewan ternak, domba yang dipelihara oleh Luqmanul Hakim. Lalu, wahai Luqman, sini dulu. Maka Luqmanul Hakim datang menemui majikannya. Ada apa wahai tuan? Tolong engkau sembelih 1 ekor domba. Setelah engkau sembelih, engkau ambil satu bagian daripada tubuh hewan domba itu yang paling mulia, yang paling baik. Maka disembelih oleh Luqmanul Hakim. Setelah hewannya tumbang, maka diambil lidahnya, diantarkan kepada majikannya. Ini tuan, bagian terbaik daripada hewan. Lalu apa kata tuannya? Ambil lagi 1 ekor wahai Luqman, sembelih 1 ekor lagi, lalu engkau ambil satu bagian dari tubuh hewan itu yang paling buruk. Maka disembelih 1 ekor lagi oleh Luqmanul Hakim, diambil lagi lidahnya, diberikan kepada tuannya. Ini tuan. Apa kata tuannya? Wahai Luqman, tadi aku suruh engkau untuk mengambil satu bagian dari tubuh hewan yang paling mulia, yang paling baik, engkau berikan aku lidahnya. Lalu aku suruh engkau mengambil satu bagian yang paling buruk, engkau pun memberikan kepadaku lidahnya. Apa maksudnya ini wahai Luqman? Maka Luqmanul Hakim menjelaskan, wahai tuan, bahwa sesungguhnya manusia itu akan mulia apabila dia mampu menjaga lisannya. Lisan ini yang membuat manusia mulia. Lalu yang kedua, manusia pun akan menjadi hina, akan menjadi buruk apabila dia tak mampu menjaga lisannya. Maka lisan ini adalah sebagai penentu baik atau buruknya manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berusaha menjaga lisan, terutama dalam kita berpuasa ini.
Apa kata pepatah Arab mengatakan, qad yurja li jarhi syayf bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih bisa ada obat untuk dicari. Tapi andaikan lisan yang melukai hati, kemana obat hendak dicari? Oleh karena itu, jaga lisan kita, agar dengan lisan itu kita akan menjadi mulia, kita akan dihargai, dan kita akan dihormati di tengah-tengah masyarakat. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Artinya apa? Adalah orang yang selalu berinfak, orang yang selalu bersedekah, baik itu dalam bentuk materi uang, baik itu dalam bentuk barang yang dibutuhkan, ataupun dalam bentuk makanan, tergantung apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Ini yang ketiga, orang yang selalu rajin berinfak, bersedekah. Terutama dalam Ramadan ini, salah satu amalan yang sangat merugi andaikan kita tinggalkan adalah amalan bersedekah, amalan berinfak. Apa kata Rasulullah? Siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apa makanan yang harus kami berikan kepada mereka? Apakah harus makanan yang enak? Apakah harus makanan yang mahal? Apakah harus makanan yang banyak? Maka kata Rasulullah, andaikan engkau memberikan separuh kurma saja untuk orang yang berbuka puasa, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Ini sedikit. Bagaimana andaikan banyak? Tentu makin banyak infak sedekah kita pada bulan Ramadan ini, maka tentu akan semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah, dan kita termasuk kepada golongan orang yang dirindukan surga. Kemudian golongan yang keempat adalah wasaimi Ramadan, yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hari ini alhamdulillah kita masih konsisten, kita masih istiqomah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sudah 11 hari insyaallah. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita. Kenapa harus iman? Karena hanya orang beriman yang mampu untuk berpuasa. Berpuasa diperintahkan kepada orang yang beriman. Semoga Allah memberikan kekuatan badan jasmani kepada kita. Kenapa jasmani? Karena dengan sehatnya jasmani kita, maka kita akan mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan sebaliknya, ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka akan menyehatkan jasmani kita. Kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah engkau, maka engkau akan sehat. Tentu yang dimaksud di sini adalah berpuasa dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berbuka sesuai dengan tuntunan sunnah, kemudian bersahur sesuai dengan tuntunan sunnah, berpuasa sesuai dengan tuntunan sunnah, maka badan kita akan sehat melalui pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 4 golongan ini yang akan dirindukan oleh surga. Namun keempat golongan ini haruslah seiring. Tak bisa satu-satu. Saya kan sudah membaca Quran, tak perlu lagi jaga lisan. Tak bisa. Kenapa tak bisa? Kenapa keempat ini harus beriringan? Karena dalam hadis, kalimat hadis itu adalah menggunakan waw atau menyambung antara satu dan lainnya. Wa talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaumi Ramadan. Semuanya harus sama-sama. Setelah kita baca Al-Quran, jaga lisan kita. Setelah kita menjaga lisan, perbanyak infak sedekah. Setelah kita memperbanyak infak sedekah, konsisten dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan.
Di saat 4 hal ini ada pada diri kita, maka semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sekian tausiah singkat kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, dan terutama semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.